Assalamualaikum, bersama Otis Y dalam analisa saham Hill. Saham ini sangat menarik karena saham ini telah menyelamatkan Kapten Amerika. Sebelum kita lanjut ke analisa, seperti biasa ada disclaimer. Channel ini adalah analisa secara fundamental. Asal analisa bukan ajakan jual atau beli, bisa jual atau beli berada di Anda sendiri. Saham ini mengapa pernah menyelamatkan Kapten Amerika? Ini buktinya. Change plans. If you can. Run alone. I just got a call from the secretary. I'm going to be running point on the Scepter. Sir, I don't understand. We got word there may be an attempt to steal it. Sorry, Cap. I can't give this up. I'm gonna have to call the director. That's okay. Trust me. Hail Hydra. Nah, itu buktinya kan bahwa saham ini telah menyelamatkan Kapten Amerika. Jadi, kalau Anda sedang berhadapan dengan musuh, sebut saja Hill, saham Hermina. Oke, kita lanjut lagi. Bisnis ini ada salah satu jaringan rumah sakit umum swasta terbesar di Indonesia dan merupakan layanan kesehatan ibu dan anak yang paling komprehensif. Rumah sakit ibu dan anak ini telah mulai sejak tahun 85 di Jatinegara. Kemudian makin berkembang di Bekasi, di Bogor, di Palembang, dan akan seantero Nusantara. Dilihat dari 5 tahun terakhir saja, tahun 2014 ada kenaikan dari 21 menjadi 24 rumah sakit. Kemudian kenaikan dari 24 jadi 32, kemudian dari 32 menjadi 40, kemudian menjadi 42. Kenaikan ini juga meningkatkan dari bed atau ruang untuk inap di dalam rumah sakit itu sendiri. Dari tahun 2014 yang 1.600 telah meningkat lebih dari 3 kali lipat menjadi 5.500 di tahun 2021. Diharapkan dalam 5 sampai 10 tahun lagi akan terjadi peningkatan rumah sakit yang sangat banyak. Jika saja setiap tahun sekitar 2 sampai 5 rumah sakit, maka pada 10 tahun yang akan datang akan menambah menjadi sekitar 60 atau penambahan dari 20 tambah 42 yang ada sekarang sekitar 60 lebih atau mungkin bisa sampai 100. Ini tergantung dari bagaimana manajemen melakukan sebuah inovasi dan mengembangkan bisnis. Lalu bagaimana dengan manajemennya? Apakah baik atau kurang baik? Nah, kita lihat saja. Manajemennya diawaki dan dipimpin langsung oleh orang yang sudah sangat berpengalaman selama 37 tahun lebih, yaitu Bapak Dr. Asmoro. Kemudian 37 tahun juga didamping oleh Bapak Yulisar Kiat sebagai direkturnya, Bapak Binsar dan Bapak Aristo. Pengalamannya ini sudah sangat banyak sekali, belasan tahun sampai ada yang 37 tahun lebih. Kemudian selain sebagai direktur, ada direktur yang juga memiliki saham. Sehingga demikian harus benar-benar bekerja untuk dapat mengembangkan bisnis yang sebagian besar dimiliki oleh manajemen. Berapa banyak saham yang dimiliki oleh manajemen? Nah, kita lihat saja. Jika lihat berapa banyak yang dimiliki, di situ ada nama Bapak Binsar yang merupakan direktur juga. Kita lihat 5%, luar biasa. 5% ini berarti merupakan
jumlah saham yang sangat banyak sekali. Kita lihat lagi, Bapak Yulisar Kiat sebagai direkturnya memiliki saham 11%, atau dalam jumlah sahamnya adalah di 350. Ini belum di stock split. Tahun 2021 telah di stock split jadi 5. Jadi 350 ini dikali 5 menjadi 1,7 miliar. Harga saham sekarang sekitar 1.000 lebih. Berarti Bapak Yulisar Kiat telah memegang 1,7 triliun. Wow, banyak sekali. Dengan dimilikinya saham ini oleh manajemen, maka manajemen tentu saja akan bersungguh-sungguh dalam menjalankan operasionalnya. Dan inilah ciri-ciri bisnis yang bagus. Sahamnya juga dimiliki oleh manajemen atau direkturnya. Bisnis yang bagus akan menghasilkan laba yang bagus. Kita lihat hasilnya dalam 5 tahun terakhir. Ternyata pendapatan netonya cukup berkembang. Pada tahun 2016 mendapatkan 2,2 triliun dan kemudian naik pada tahun 2017 menjadi 2,6, tahun 2018 menjadi 3 triliun, tahun 2019 naik lagi 3,6, dan tahun 2020 meningkat menjadi 4,4 triliun. Diharapkan pada tahun 2021 31 Desember akan menjadi di atas 7 atau 8 triliun. Maksud kami 5 triliun. Jika dilihat dari perbandingan antara triwulan 3 2021, maka pendapatannya 4 triliun lebih dibandingkan tahun 2020 bulan September. Ini 2 triliun lebih. 4,6 triliun dibanding 2,8 ini sekitar ada pertumbuhan lebih dari 50%. Ini sangat bagus sekali ya. Mungkin 70% atau 80%. Yang jelas ini sangat bagus sekali. Diharapkan dengan adanya peningkatan ini akan meningkatkan juga dari sisi laba per sahamnya. Ini laba per sahamnya pada 30 September 2021 triwulan 3 kemarin sekitar 51 rupiah. Sedangkan harga sekarang di sekitar 1.000. Jadi pernya jika per 30 September adalah 10 karena 1.000 dibagi 51. Diharapkan pada akhir tahun 2021 atau 31 Desember menjadi sekitar 70 sehingga pernya itu adalah 14 atau 15. Per 15 cukup bagus karena merek yang cukup terkenal di masyarakat dan memberikan pelayanan yang bagus sekali. Tapi risiko beli atau jual itu adalah ditanggung investor sendiri. Apakah Anda ingin mendapatkan per 15 atau kalau di dalam semacam income itu dia 100 bagi 15 sekitar 6,6%. Ini tentu saja di atas deposito yang 5% setahun dan itu akan meningkat lagi dengan tadi ada growth sekitar 15% lebih. Tapi jangan lupa lihat utangnya dan ekuitas. Ekuitas pada tahun 2021 3 Desember ekuitasnya adalah 4 triliun dibanding aset yang 7,4. Artinya di sini ekuitas ini 4,4 triliun ini melebihi dari liabilitasnya. Liabilitas di sini 3,3. Jadi DER-nya itu debt equity rasionya itu di bawah 1. Ini cukup bagus sekali karena ekuitasnya lebih daripada hutang. Kemudian bagaimana hasil akhirnya? Resumnya adalah kita cek and recheck. Bisnis cek oke, karena rumah sakit terminal adalah rumah sakitnya ibu dan anak. Manajemen oke, karena manajemennya pemegang sahamnya juga ada direktur punya 1,7 triliun nilai sahamnya. Kemudian laba cek oke, karena growth-nya tinggi lebih dari 5% dalam 5 tahun terakhir. Kemudian utang juga oke, karena DER atau debt equity ratio-nya itu di bawah 1. Ekuitasnya lebih banyak daripada utangnya. Faktor lainnya oke, karena saham ini pernah menyelamatkan Kapten Amerika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.